Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, menjelang siang untuk rekan-rekan sobat BSI. Pada hari ini kita sudah memasuki pertemuan kedua dalam mata kuliah cloud computing. Dan untuk materi cloud computing ini kita akan membahas mengenai perkembangan dan implementasi cloud computing. Di mana pada pertemuan pertama kita sudah membahas mengenai konsep dasar cloud computing dan beberapa jenis cloud computing. Nah, pada pertemuan kedua ini kita langsung saja membahas mengenai implementasi dari cloud computing itu sendiri, ya. Dalam hal ini saya mohon izin untuk share screen dulu. Baik, judulnya perkembangan dan implementasi cloud computing. Berawal dari penjelasan mengenai sejarah dan perkembangannya. Sejarah cloud computing. Cloud atau awan adalah suatu istilah yang dipinjam dari telepon sampai tahun 1990-an. Sirkuit data atau bisa dikatakan termasuk yang membawa lalu lintas internet yang berkabel keras di antara tujuan. Hal yang mendasari konsep cloud computing berasal pada tahun 1960-an saat John McCarthy, pakar komputasi MIT, yang dikenal juga sebagai salah satu pionir intelijensi buatan, menyampaikan visi bahwa suatu hari nanti komputasi akan menjadi infrastruktur publik seperti listrik dan telepon. Dan ternyata memang terbukti tahun 2000 dan tahun 2000-an kita sudah merasakan lah ya, komputasi awan ini sudah seperti kebutuhan listrik dan telepon. Namun baru di tahun 1995, Larry Ellison, pendiri Oracle, memunculkan ide network computing sebagai kampanye untuk menggugat dominasi Microsoft yang saat itu merajai desktop computing dengan Windows 95-nya. Larry Ellison menawarkan ide bahwa sebetulnya user tidak memerlukan berbagai software, mulai dari sistem operasi dan berbagai software lainnya, dijejalkan ke dalam PC desktop mereka. PC desktop bisa digantikan oleh sebuah terminal yang langsung terhubung dengan sebuah server yang menyediakan environment yang berisi berbagai kebutuhan software yang siap diakses oleh pengguna. Baik, rekan-rekan, kalau kita lihat dari penjelasan Larry Ellison, ini sebenarnya mau mematahkan paradigma di mana pada saat itu Windows 95 itu merajai pasar desktop ya atau PC di mana dia menguasai dari sistem-sistem operasi dan juga beberapa aplikasi pendukung dalam sistem operasi tersebut. Contohnya, pada saat si pengguna ingin menggunakan sebuah apa namanya, sebuah kebutuhan untuk eh, melakukan pembuatan dokumen, ya, naskah dan lain sebagainya, ataupun mau membuat presentasi, dia harus menginstal software tambahan yang biasanya kita gunakan Microsoft, ya, Microsoft Office, Microsoft Spreadsheet, Microsoft Excel ya, Microsoft PowerPoint. Kalau kita mau editing video, kita install dulu beberapa aplikasi tambahan ya, bisa dari pihaknya internalnya Microsoft dari Windows 95 ataupun dari pihak vendor pihak ketiga. Anggaplah bisa kita sebutkan saja misalnya Adobe Premiere, Adobe After Effects ya, itu yang pihak ketiga. Tapi harus diinstal ke software sistem operasi maksudnya software tersebut. Kita mau mendengarkan musik, kita harus install dulu Windows Media Player untuk memutarkan video, ya kan, atau musik.
Atau pakai pihak ketiga, VLC dan kawan-kawannya dan lain sebagainya maksudnya. Nah, seperti itu. Dan banyak sekali software-software yang terintegrasi dengan Microsoft di Windows 95. Bahkan sampai sekarang kan sudah Windows 11 ya. Nah, Larry Ellison ini dia mau mematahkan paradigma tersebut. Dia ingin pada saat si pengguna, dalam artian klien di PC tersebut, dia fokus untuk penambahan software, software apapun akan bisa diakses oleh server, satu server tersendiri. Ya, bahkan bisa juga untuk menentukan sistem operasinya. Gitu. Makanya di sini dikatakan, Larry Ellison menawarkan ide bahwa sebetulnya user atau pengguna tidak memerlukan berbagai software mulai dari sistem operasi dan berbagai software lainnya yang sudah diinstal di PC desktop. Tapi dia ingin membuat paradigma di mana PC desktop ini bisa digantikan oleh sebuah terminal yang langsung terhubung dengan sebuah server yang menyediakan semua environment yang berisi berbagai kebutuhan software yang bisa diakses. Berarti terminal itu artinya bisa PC, bisa media apapun yang mungkin berlayar ya, yang dia dibuat sebuah perangkat untuk bisa mengakses internet, yang bisa menghubungkan ke server tersebut, dalam artian seperti itu. Sehingga nanti mau spesifikasi gadget atau klien yang kita punya ini mau bagus ataupun kentang, itu tidak berpengaruh gitu maksudnya. Yang kualitas kencang, baik, cepatnya itu tergantung langganan kita terhadap si server tersebut. Begitu, rekan-rekan maksudnya. Yang mungkin bisa saya terjemahkan seperti itu. Nah, ide atau network computing ini sempat menghangat dengan munculnya beberapa pabrikan seperti Sun Microsystem dan Novell Network yang menawarkan network computing client sebagai pengganti desktop. Namun akhirnya gaung network computing ini lenyap dengan sendirinya, terutama disebabkan kualitas jaringan komputer yang saat ini masih belum memadai, sehingga akses NC atau network computing ini menjadi sangat lambat, sehingga orang-orang akhirnya kembali memilih kenyamanan PC desktop seiring dengan semakin murahnya harga PC. Ya, jadi memang ternyata kendalanya pada saat itu untuk mengakses network computing itu tidak dibarengi dengan kualitas networknya, ya, maksudnya jaringan internetnya yang di mana setiap klien yang mempunyai perangkat untuk mengakses si server tersebut ini masih belum bisa apa namanya belum bisa seefektif efisien saat ini. Kalau sekarang kan jaringan sudah bahkan sudah 5G ya rekan-rekan. Pada saat masih 4G pun juga sebenarnya sudah memadai untuk beberapa wilayah, terutama kalau di kita kan mungkin di Jabodetabek ya, atau di kota-kota besar di Indonesia itu sudah mulai apa namanya mudah mengakses sebuah server cloud. Gitu. Nah, pada saat itu belum. Jadi makanya di sini akhirnya pada saat zaman itu orang-orang masih nyaman dengan PC desktop. Merasakan ketidakpastian dengan program-program web-based, nah, maka kini diciptakan suatu terobosan baru yaitu cloud computing. Ya, aplikasi yang ada di cloud computing tidak tergantung pada sistem operasi yang digunakan oleh pemakai. Jadi boleh saja menggunakan beberapa operating system di dalam PC desktop kita masing-masing atau klien. Bisa menggunakan Linux, misalnya rekan-rekan di laptopnya pakai Linux operating systemnya itu bisa. Pakai yang MacBook dengan macOS-nya bisa gitu. Microsoft Windows yang pada umumnya kita gunakan itu pasti bisa.
Bahkan sistem operasi PDA ataupun ponsel yang berbasis Android misalnya, itu juga bisa. User dapat mengakses internet, menuju ke alamat atau situs tertentu untuk menjalankan program yang dia perlukan. Contoh yang paling mudah dijumpai adalah aplikasi Google di alamat www.google.com/apps. Yang diantaranya itu ada banyak sekali aplikasi yang memang eh, biasanya kita butuhkan untuk keseharian. Yang memang pertemuan satu, kalau rekan-rekan ingat sudah saya bahas di setiap Gmail, ya rekan-rekan itu sudah terintegrasi dengan apps-nya Google. Contohnya ada kalender, ya kan? Ada email, itu Gmail-nya. Lalu ada spreadsheet, ada Google Doc, Google Form, Google Presentation, ya enggak? Bahkan untuk storage-nya juga udah ada Google Drive. Ini yang dimaksud, gitu. Lalu kita bahas tentang perkembangan cloud computing. Kehadiran konsep ASP, Application Service Provider, di akhir era 90-an, sering dengan semakin meningkatnya kualitas jaringan komputer, memungkinkan akses aplikasi menjadi lebih cepat. Hanya saja ASP, ya, Application Service Provider, ini masih bersifat private, di mana layanan hanya dikostumisasi khusus untuk satu pelanggan tertentu. Sementara aplikasi yang disediakan waktu itu umumnya masih bersifat client server. Kehadiran berbagai teknik baru dalam perkembangan perangkat lunak di awal abad 21, terutama di area pemrograman berbasis web disertai peningkatan kapasitas jaringan internet, telah menjadikan situs-situs internet bukan lagi berisi sekedar informasi statik, tapi sudah mulai mengarah ke aplikasi bisnis yang lebih kompleks. Dan seperti sudah sedikit disinggung sebelumnya, popularitas cloud computing semakin menjulang saat di awal 2000-an. Menurut Mark Benioff, ex-VP di Oracle, meluncurkan layanan aplikasi CRM atau Customer Relationship Management dalam bentuk software as a service atau SaaS. Ya, Salesforce.com bisa kalian akses. Yang mendapatkan sambutan luar biasa di dunia teknologi informasi. Ya, CRM ini kalau bagian modulnya, bagian kecil yang saya tahu, ini yang sering kita gunakan di beberapa perusahaan untuk misalnya point of sales, ya kan, untuk penjualan artinya. Itu salah satu beberapa modul yang biasanya ada di CRM, gitu kan. Terus beberapa modulnya yang dimiliki dia juga kalau di beberapa perusahaan mungkin di warehouse ya, di warehouse itu kan ada kayak software pengadaan barang misalnya ya, itu juga masuk ke dalam CRM. Nah, di warehouse yang pengadaan barang itu kan beberapa perusahaan dulu itu menggunakan aplikasi khusus yang diinstal di Windows. Bisa pakai Fox Pro, Delphi, Visual Basic yang di-customize oleh IT-nya masing-masing perusahaan. Bahkan ada juga yang menggunakan jasanya konsultan IT atau software development tertentu ya, perusahaan yang memberikan jasa pembuatan software custom seperti itu. Termasuk penjualan point of sales untuk penjualan gitu kan. Bisa pakai Visual Basic, Delphi, VB.NET, Java, Fox Pro zaman dulu. Terus ada lagi mungkin saat ini Python ya kan. Gitu. Nah, beberapa perusahaan vendor juga ada yang menyediakan jasa untuk pembuatan custom software tersebut. Tapi yang dimaksud ini adalah si Oracle ini menyediakan aplikasi CRM gitu, khusus di uh, situsnya mereka. Gitu. Nah, pada saat kita mau melihat nih Salesforce.com yang punyanya Oracle tersebut. Kalau kita lihat beberapa tampilan homepage-nya, ini ada penjelasan yang sangat gamblang
produk yang mereka tawarkan. Ada sales, point of sales biasanya nih untuk jual beli, service, marketing, e-commerce. Mereka sudah menyediakan sebuah apa namanya aplikasi di dalam cloud tersebut. Terus ada lagi Slack. Slack ini biasanya untuk apa sih istilahnya tuh? Kalau di kita itu project management lah. Jadi eh, seperti bahasa gampangnya itu aplikasi untuk mempermudah komunikasi antar tim di proyek, ya kan? Biasanya untuk manajemen apa namanya untuk project management, ya kan? Itu untuk bisa digunakan di untuk seleksi ini setahu saya ya kan. Dia bisa juga terintegrasi dengan Trello. Trello itu juga sama. Trello itu kayak semacam whiteboard lah kalau di kita tuh kalau di Android itu sticky notes ya kan. Sticky notes itu atau ya intinya untuk mempermudah komunikasi antar tim di dalam sebuah perusahaan. Antar divisi kah, antar divisi kah atau antar tim dalam proyek tertentu. Ya. Ada Mondays.com juga di vendor lain ya, bukannya punyanya si Salesforce. Dan ya mungkin seperti semacam itu. Terus untuk industri juga dia menyiapkan yang mungkin warehousing ya kan, untuk lain-lain. Nah itu dia contohnya. Nah ini paket-paketnya ya nggak ada small business, sales cloud untuk marketing, ya apa aja yang didapat ya marketing cloud, unified customer data, scale personal interaction, optimize marketing investment. Untuk commerce cloud, ada digital commerce, social shopping, order management, dan beberapa macamnya. Oke, itu dia contohnya dari si Salesforce.com. Cloud computing bergulir seperti bola salju menyapu dunia teknologi informasi, dimulai di tahun 2005. Mulai muncul inisiasi yang mendorong oleh nama-nama besar seperti Amazon.com. Nah, ini Amazon.com itu lebih besar lagi. Yang di dalamnya memang dia bisa memberikan layanan komplit. IaaS-nya juga ada, atau infrastruktur as a service-nya ada, platform as a service-nya juga ada, dan software as a service-nya juga dia ada. Yang meluncurkan Amazon EC2 atau Elastic Compute Cloud. Nah, untuk Google dengan Google Apps Engine-nya, tak ketinggalan raksasa biru IBM meluncurkan Blue Cloud Initiative dan lain sebagainya. Nah, ini contohnya untuk link website Amazon EC2 atau biasa kita sebut AWS, ya aws.amazon.com. Di sini tuh ada beberapa penjelasan produknya yang mereka miliki dan ini bisa untuk biasa kan ada trialnya juga. Dan Amazon tuh juga sering banget bikin pelatihan-pelatihan setahu saya. Nah, ini kategori produk yang dimilikinya. Kita kalau misalnya mau apa IaaS atau infrastruktur as a service-nya, ini kita bisa pilih produk compute-nya apa, gitu kan. Terus ada platform as a service-nya, ada database, terus ada lagi storage-nya, ada container. Terus untuk software as a service-nya juga mereka memiliki web atau mobile apps-nya. Nah, ada banyak macam produk yang bisa diberikan oleh si AWS. Oke, lanjut. Perkembangan cloud computing lanjutan Amazon EC2 yang tadi barusan kita bahas. Ini untuk si Google Apps-nya ya. Kita lihat di situsnya ada apps.google.com. Waktu pertemuan satu juga kita sudah bahas. Untuk emailnya di Gmail, untuk storage-nya itu Google Drive ya. Terus untuk kalau di Microsoft Office itu di dokumen, Microsoft Excel itu di spreadsheet. Ini saya menganalogikan saja ya rekan-rekan. Terus ada Google Site ini seperti PowerPoint-nya si Microsoft. Ini Google Form, ini keunggulan yang sering kita gunakan juga. Terus ada kalender. Ini Google Form ini biasanya kita gunakan untuk kuesioner, untuk absensi, presensi, untuk kuis pun juga bisa gitu.
kalender, sites, kontak, Google Hangout untuk komunikasi chatting ya. Terus grup, Google Plus, ini kayak platform sosial medianya mereka. Ya, terus ada beberapa macam lagi sih sebenarnya. Kayak misalnya Google Business itu kita membuat website gratis terintegrasi dengan Google Maps-nya mereka. Ini IBM, bisa kalian cek di ibm.com Cloud. Ini produknya seperti ini, layanannya. Baik, bentuk cloud computing pun masih terus mencari bentuk terbaiknya, baik dari sisi praktis maupun dari sisi akademis. Bahkan dari sisi akademis, jurnal-jurnal yang membahas tentang hal ini baru bermunculan di 3 tahun belakangan. Akhirnya, seluruh nama-nama besar terlibat dalam pertarungan menguasai awan atau menguasai cloud computing ini. Bahkan pabrikan Dell pernah mencoba mempatenkan istilah cloud computing, namun ditolak oleh otoritas paten Amerika. Walaupun di luaran perebutan cloud ini begitu dahsyat, tidak demikian dengan di Indonesia. Pemain yang benar-benar mencoba masuk di era ini masih sangat sedikit, bahkan jumlahnya bisa dibilang belum sebanyak uh, jari sebelah tangan. Oh, ada istilahnya ya. Salah satu yang cukup serius bermain di area ini adalah PT Telkom, yang setidaknya saat ini sudah menawarkan 2 layanan aplikasi berbasis software as a service. Salah satunya melalui anak usahanya yaitu Sigma Cipta Caraka, ya atau Telkom Sigma ya, yang saya tahu itu. Ini Telkom Sigma ini salah satu anak perusahaannya Telkom. Yang mungkin seperti itu yang dimaksud ya. Yang menawarkan layanan aplikasi core banking bagi bank kecil menengah. Nih, Telkom Sigma, benar ya. Kalian bisa cek situsnya www.telkomsigma.co.id ya. Lalu di sini ada dikatakanlah sepinya sambutan dunia teknologi informasi dalam negeri terhadap cloud computing mungkin disebabkan beberapa faktor, antaranya satu, penetrasi infrastruktur internet yang bisa dibilang masih terbatas. Kedua, tingkat kematangan pengguna internet yang masih menjadikan media internet utamanya sebagai media hiburan dan atau sosialisasi saja. Terus ketiga, tingginya investasi yang dibutuhkan menyediakan layanan cloud ini. Karena harus merupakan kombinasi antar infrastruktur jaringan, hardware, dan software sekaligus. Contoh dari implementasi cloud. Implementasi cloud computing pada Google Drive. Ya. Satu, Google Doc atau Google Docs ya, adalah salah satu produk Google yang dapat mengolah, menyimpan, membuat, mengedit program-program aplikasi perkantoran seperti Microsoft Office jika di Windows. Secara online, diantaranya program-programnya adalah pengelolaan kata, word processor, pengelolaan lembar kerja, spreadsheet, dan presentation untuk presentasi. Dalam menggunakan dokumen yang dapat dilakukan, upload dokumen Word, jadi dia bisa menerima tipe extension dokumen dari Microsoft Word yang biasanya .doc, .docx ya kan. Dari OpenOffice pun produknya si apa namanya nih Linux biasanya ini OpenOffice itu juga bisa ya. RTF, HTML atau teks atau membuat dokumen dari awal. Terus menggunakan editor WYSIWYG itu what you see in what you get yang sederhana untuk memformat dokumen, memeriksa ejaan dan lain-lain. Sharing dengan orang lain melalui alamat email untuk mengedit atau melihat dokumen dan spreadsheet. Mengedit dokumen online dengan siapapun yang kita pilih, jadi kita bisa atur privilege hak aksesnya juga untuk bisa mengakses dokumen tersebut. Melihat riwayat revisi dokumen dan spreadsheet. Mempublikasikan dokumen secara online ke dunia sebagai halaman web atau mengirimkan dokumen ke blog. Mendownload dokumen ke desktop sebagai Word, OpenOffice, RTF, PDF, HTML, atau zip. Email dokumen sebagai lampiran. Dan itu dia keunggulan dari Google Docs. Ini spreadsheet anggap seperti Microsoft Excel.
Dia bisa berformat juga .xls, .csv juga bisa, .txt juga bisa, dan ODT. Dan mengekspor fungsionalitas untuk PDF dan HTML. Menikmati navigasi dan pengeditan intuitif seperti dokumen atau spreadsheet tradisional, menggunakan format dan formula pengeditan pada kayak sel, kolom, dan seperti if gitu kan, sama dengan sum untuk penjumlahan, sama dengan average, seperti itulah ya yang ada di formulanya si Excel di Microsoft. Mengobrol dengan orang lain yang sedang mengedit, memasukkan spreadsheet atau bagian dari spreadsheet ke blog atau situs web kita. Ada Google Slide. Ini dalam menggunakan perangkat lunak yang dapat dilakukan mengimpor presentasi yang ada pada jenis file PPT atau PPTS seperti di Microsoft PowerPoint. Mengekspor presentasi kita menggunakan fitur simpan sebagai zip atau zip dari menu file. Mengedit presentasi kita menggunakan editor What You See and What You Get yang sederhana. Menyisipkan gambar dan memformat slide kita agar sesuai dengan keinginan kita. Berbagi, pakai, dan mengedit presentasi bersama teman dan rekan kerja. Mengizinkan melihat presentasi pada waktu nyata online dari lokasi jauh yang terpisah. Mempublikasikan presentasi kita di web dan dapat diakses oleh orang lain. Implementasi cloud computing pada Salesforce.com. Salesforce.com adalah aplikasi Customer Relationship Management atau CRM, berbagai software as a service di mana kita bisa mengakses aplikasi bisnis. Antara lain ada kontak, produk, sales tracking, dashboard, dan lain-lain. Jadi kalau untuk Salesforce.com ini lebih ke arah CRM. Untuk Amazon.com penerapannya atau Amazon Web Service atau AWS. Di dalam Amazon itu ditawarkan berbagai macam servis yang sangat mirip dengan servis-servis yang terdapat pada suatu jaringan konvensional. Membangun jaringan virtual dengan Amazon Web Service sangat mudah dilakukan, namun ada sedikit kesulitan menentukan standar dari infrastruktur Amazon Web Service yang disebabkan oleh tidak adanya batasan dari pengguna setiap servis yang ada pada Amazon Web Service. Jadi infrastruktur as a service ini lebih condong ke AWS yang produknya Amazon.com. Ada lagi cloud computing dari Microsoft Windows Azure. Tadi memang belum kita bahas. Jadi si Microsoft pun juga punya cloud computing namanya Microsoft Windows Azure. Pada MWA, singkatan dari Microsoft Windows Azure, user dimungkinkan untuk mengembangkan aplikasi dengan basis net, di mana user mengembangkan jaringan suatu dengan kebutuhan. Namun MWA menetapkan standar yang tidak bisa dilanggar. Dapat dikatakan atau disimpulkan bahwa MWA merupakan framework aplikasi lengkap yang diimplementasikan dalam jaringan virtual yang memiliki basis yang sama dengan jaringan konvensional. Kita lanjut ke Biznet. Biznet Cloud Computing. Nah, ini produknya Biznet. Kalau yang rekan-rekan langganan Internet Service Provider atau ISP-nya si Biznet, Biznet juga ternyata punya cloud computing. Ya, adalah platform komputer generasi masa depan yang dapat memberikan keuntungan untuk perusahaan, di mana keuntungannya tetap fokus pada bisnis, tanpa harus memberikan cara untuk set operasi dan menjaga platform komputer yang berkembang. Platform Biznet dari cloud computingnya menyediakan pilihan beberapa prosesor, ukuran memori, storage atau hard disk, dan berbagai jenis operasi sistem. Berarti dia infrastruktur as a service maupun platform as a service. Ya, platform ini dapat secara otomatis melakukan load balancing sehingga dapat mengirimkan aplikasi secara maksimal. Oke, ini sejarahnya saja. Ini saya mungkin skip. Oke, itu aja ya. Kalau ini kan hanya apa namanya sejarah di mana telah dilakukan riset cloud computing oleh beberapa perusahaan internal di negeri ini. Ya. Kita lanjut saja ke tugas dan latihan soal pertemuan 2. Jadi ntar rekan-rekan mohon
mengerjakan tugasnya ini antara lain, lakukan analisa untuk perusahaan yang menggunakan konsep cloud computing dengan analisa sebagai berikut. Nama aplikasi cloud computingnya apa? Kalian harus explore. Nama perusahaan pendirinya siapa? Layanan cloud computingnya itu berupa apa? Keunggulan produknya apa? Kelemahannya juga apa? Konsep dari cloud computingnya itu dia masuk ke mana? Ke IaaS kah? Ke SaaS kah? Atau eh, PaaS ya? PaaS. Setelah kalian membuat analisa tersebut, lanjutkan tugas di multiple choice ya, ada kurang lebih ya 5 soal. Jadi nanti rekan-rekan bisa jawab langsung di elearning.bsi.ac.id. Dari saya cukup sekian untuk penjelasan materi pertemuan 2 ini di mata kuliah cloud computing. Mudah-mudahan bisa mencerahkan rekan-rekan mengenai penjelasan implementasi dari cloud computing. Terima kasih atas atensinya rekan-rekan mendengar video pembelajaran dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk rekan-rekan semua. Dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata ataupun salah-salah ucapan ataupun salah-salah dari penjelasan saya. Mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.